Ya udah, mundur dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil penelitian kami berjudul Rancangan Intervensi Berbasis Psikologi Lingkungan untuk Meningkatkan Interaksi Sosial dengan Sense of Community di Kawasan Perkotaan. Boleh di next. Nah, anggota kelompok kami berjumlah 4 orang dengan saya sendiri, Firsana Auliamani, Nadia Kartika Juliana, Petra Hamunangan, dan Novian Kurniawan. Hmm. Nah, selanjutnya masuk ke latar belakang. Jadi, pada penelitian ini, kami melihat bahwa urbanisasi dan gaya hidup masyarakat perkotaan yang semakin kuat membuat interaksi sosial antar warga cenderung menurun, yang akibatnya rasa kebersamaan atau sense of community di lingkungan tempat tinggal menjadi semakin lemah. Nah, kondisi tersebut dapat terlihat dari rendahnya kepedulian sosial, kurangnya keterlibatan warga dalam kegiatan lingkungan, serta berkurangnya hubungan antar tetangga. Nah, oleh karena itu diperlukan suatu intervensi yang dapat meningkatkan interaksi sosial dan memperkuat rasa kebersamaan masyarakat. Nah, salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah intervensi berbasis psikologi lingkungan, yang dimana bertujuan mendorong warga untuk lebih terhubung dan aktif dalam kehidupan sosial di lingkungan tempat tinggal mereka. Well, di next. Baik, selanjutnya ada metode pengambilan data. Pada penelitian ini, metode pengambilan data dilakukan dengan cara kuesioner atau angket. Kuesioner sendiri dipilih karena lebih efektif untuk memperoleh data primer. Kuesioner sendiri menurut Sugiono tahun 2000 merupakan serangkaian pernyataan tertulis yang diberikan kepada responden untuk memperoleh data sesuai dengan tujuan penelitian. Eh, Selain itu, alasan memilih kuesioner karena merupakan instrumen yang efektif untuk memperoleh data primer secara langsung dari seluruh pertanyaan disusun secara terstruktur sehingga setiap responden jawab pertanyaan yang sama sehingga hasilnya lebih mudah dibandingkan secara kuantitatif. Selain itu, keunggulan dari metode ini adalah yang pertama, metode ini lebih efisien dari segi waktu, tenaga, dan biaya karena mampu menjangkau banyak responden dalam waktu yang relatif singkat. Yang kedua, format pertanyaan yang terstandar memudahkan proses tabulasi dan analisis data. Dan yang responden dapat mengisi kuesioner dengan lebih nyaman sehingga diharapkan memberikan jawaban yang lebih jujur dan objektif. Baik, selanjutnya populasi dan sampel. Populasi penelitian kami adalah seluruh masyarakat yang tinggal dan menetap di wilayah perkotaan. Dipilih karena sesuai dengan fokus penelitian mengenai interaksi sosial dan sense of community lingkungan lingkungan perkotaan. Sementara itu, untuk sampel kami menggunakan teknik non-probability sampling dengan pendekatan koefisien sampling, yaitu memilih responden yang paling mudah dijangkau oleh peneliti selama proses pengumpulan data. Melalui teknik penelitian ini berhasil memperoleh 45 responden. Meskipun menggunakan koefisien sampling, responden tetap harus memenuhi telah ditentukan dan ditetapkan, yakni berusia minimal 18 tahun, tinggal di wilayah perkotaan, dan bersedia berpartisipasi secara sukarela dalam penelitian. Alasan pemilihan teknik sampling ini karena mempermudah pengumpulan data, efisien dalam waktu, dan akses responden, dan yang terakhir sesuai dengan keterbatasan penelitian. Oke, saya izin melanjutkan. Em,
Seperti yang sudah dikatakan tadi, kami tadi mengambil 45 masyarakat sebagai responden kami. Data ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan kami menggunakan software SPSS versi 26 untuk melakukan analisis. Analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif dengan mencari rata-rata, standar deviasi, dan Z-score dari data yang sudah kami dapatkan. Kemudian hasil dikategorikan ke dalam 3 kategori, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Boleh di next? Oke, ini adalah hasil dari analisis data kami. Pertama mungkin kita mulai dari hasil analisis data Sense of Community. Didapatkan skor minimum yang didapat adalah 50 dengan skor maksimum 96. Rata-rata yang didapat adalah 66,16 dengan standar deviasi 9,01. Setelah dilakukan kategorisasi, kami mendapat bahwa ada 8 orang yang dikategorikan rendah, 32 orang yang dikategorikan sedang, dan 5 orang yang dikategorikan tinggi. Di sisi lain, jika kita melihat di hasil interaksi sosialnya, kita mendapat skor minimum 22 dan skor maksimum 36 dengan rata-rata 30,58 dan standar deviasi 2,86. Dan setelah dikategorisasikan, kami mendapat bahwa 5 orang berada dalam kategori rendah, 33 orang dalam kategori sedang, dan 7 orang dalam kategori yang tinggi. Berdasarkan hasil analisis ini, kami menemukan bahwa sense of community dan interaksi sosial didominasi di kategori yang sedang. Artinya masyarakat perkotaan masih memiliki hubungan sosial dan rasa memiliki terhadap komunitasnya. Mobilitas tinggi, kesibukan, dan gaya hidup perkotaan membatasi interaksi sosial, sehingga sangat sedikit yang masuk ke kategori yang tinggi. Tetapi hubungan sosial itu tidak hilang, tapi masih menunjukkan adanya kelemahan secara bertahap. Jadi diperlukan intervensi untuk meningkatkan interaksi sosial dan memperkuat sense of community ini. Baik, selanjutnya setelah melihat hasil penelitian, kami memberikan rekomendasi intervensi ini berupa program yaitu Ruang Bersama Warga. Jadi program ini itu berfokus pada pemanfaatan ruang komunal dan kegiatan bersama sebagai sarana untuk memperkuat hubungan sosial antar warganya. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan interaksi sosial, memperkuat sense of community atau rasa kebersamaan, dan juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan lingkungan, serta menumbuhkan rasa memiliki dan kepedulian terhadap komunitas tempat tinggalnya. Nah, melalui program ini diharapkan masyarakat itu nggak cuma tinggal di lingkungan yang sama, tapi juga punya hubungan sosial yang lebih erat dan saling mendukung. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya, program Ruang Bersama Warga ini terdiri dari beberapa kegiatan utama. Yang pertama tuh ada community gathering, yaitu pertemuan warga secara rutin yang berisi sesi perkenalan, diskusi ringan, hingga permainan kelompok untuk membangun kedekatan. Yang kedua tuh ada proyek lingkungan bersama kayak kerja bakti, penghijauan, atau penataan tanaman lingkungan. Nah, dari kegiatan ini tuh mendorong warga untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersamanya. Yang ketiga itu ada pojok interaksi warga, yaitu penyediaan ruang komunal sederhana sebagai tempat berkumpul, berdiskusi, dan juga bertukar informasi antar warga. Terakhir yaitu hari komunitas, yaitu kegiatan berkala seperti bazar, olahraga bersama, lomba, ataupun pertunjukan seni yang melibatkan seluruh masyarakat. Dengan berbagai aktivitas tersebut, diharapkan interaksi sosial dapat meningkat secara berkelanjutan. Boleh di next. Baik, sebagai kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat perkotaan masih memiliki hubungan sosial dan keterikatan terhadap komunitas tempat tinggalnya. Namun, tingkat keterikatan itu masih belum optimal. Artinya, hubungan sosial di lingkungan perkotaan itu bukan hilang sepenuhnya, tapi cenderung melemah akibat adanya kesibukan dan juga tuntutan kehidupan di kota. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang dapat mendorong masyarakat untuk kembali membangun interaksi sosial dan rasa kebersamaan. Salah satu upaya yang kami rekomendasikan
dipromosikan adalah melalui program ruang bersama warga sebagai bentuk intervensi berbasis psikologi lingkungan sehingga masyarakat dapat memiliki lingkungan yang tidak hanya nyaman untuk ditinggali, tapi juga mendukung kesejahteraan sosial. Mungkin demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan teman-teman, kami ucapkan terima kasih.